Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema makan bergizi gratis untuk generasi yang sehat. Kita ada di segmen terakhir, nih segmen pamungkas. Kita masih bersama dengan Pak Anzori dan juga Pak Nuce. Ini saya ingin ke Pak Anzori terlebih dahulu. Ke depan menurut Bapak seperti apa tantangan yang akan dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini Pak? Saya pikir dari sisi internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, kita sudah membangun kekuatan yang sangat ideal dan strategis tadi, yaitu dengan menciptakan program-program jangka menengah dan jangka panjang ya. Nah, tentu tantangan ke depan secara eksternal yaitu pembangunan nasional, baik itu dari sisi infrastruktur, ekonomi, sosial, hukum itu harus memang dikelola atau dimanage oleh orang-orang yang handal dan berkualitas dan unggul tadi. Nah, sekarang kita sudah mempersiapkannya dengan baik, walaupun data menunjukkan bahwa dari hampir 80 tahun kita merdeka ya, IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia kita itu terus meningkat ya, di angka rata-rata nasional itu 73 ya. Nah, inilah yang kita harapkan ya untuk mencapai angka-angka di atas 80 bahkan menuju 100 IPM ya. Ini harus dengan kualitas sumber daya manusianya. Nah, sekarang pemerintah sudah menyiapkan ini dengan baik menuju tantangannya itu ya konsistensi program ini harus terus berlanjut. Kemudian mana yang kurang yaitu kita koreksi, evaluasi, diperbaiki. Nah, kemudian tentu alokasi anggarannya harus ditambah, kemudian jumlah penerima manfaat, sasaran, tadi yang saya katakan, ibu hamil, kemudian ibu menyusui, anak SD, SMP, SMA, dan bahkan kalau perlu ya itu diberikan evaluasi, diberikan semacam penilaian ya, daerah-daerah mana yang terbaik nanti akan diberikan reward ya, sekolah-sekolah mana yang atau titik-titik atau dapur-dapur mana yang terbaik melakukan program ini menjadi model contoh. Nah, dengan ada contoh maka orang akan berlomba-lomba menjadikan program ini program terbaik dan unggul gitu. Oke, jadi ini sebenarnya satu hal yang sangat kompleks sebetulnya karena setiap komponennya harus berjalan dengan sedemikian rupa baiknya sampai nantinya memang makanan ini dimakan oleh setiap anak. Ya. Ketika dia berkelanjutan, aspek manajemennya dari planning ya, pengorganisasiannya, kemudian dari eksekusi dan pengawasannya. Nah, inilah akan bersinergi siklus ya, kemudian dari sisi support anggaran dan tentu dengan data-data seperti apa sekarang, seperti apa nanti jadinya seperti apa, jadi output, outcome dan benefitnya, manfaatnya itu dievaluasi terus. Jadi harus memang para pakar-pakar dari pembangunan manusia ini harus mengevaluasi dan memberikan indeks peningkatan kualitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jadi setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan 10 tahun. Ini harus dievaluasi dengan sistem yang standar, yang SOP yang benar. Oke, setiap pihak tentunya harus juga memperhatikan hal tersebut supaya orientasi daripada program ini dapat berjalan dengan baik tentunya, Pak. Ya. Oke. Saya ingin ke Pak Nuce nih. Pak, jadi kan manajemen yang baik adalah kunci sebenarnya kalau saya coba garis besar dari pernyataan dari Pak Anzori tadi. Oke lah di tataran pemberi kebijakan pemerintah, kemudian juga tenaga ahli, mungkin ahli gizi, kemudian juga para guru mungkin memanage-nya akan jauh lebih gampang. Pertanyaan saya ini simpel sebenarnya, bagaimana kita memastikan bahwa makanan ini benar-benar dimakan oleh anak-anak? Oke, mungkin dia sampai jadi sebuah makanan, kita bisa memanage-nya dengan baik. Tapi kan anak-anak ini agak lebih susah diatur biasanya. Dia ada makanan ini kan dia bosan segala macam, udahlah saya beli di luar dan lain sebagainya. Ini seperti apa biasanya kalau di lapangan? Jadi mungkin kita harus flashback ke program sebelum-sebelumnya. Kalau dulu tuh kita ada namanya posyandu kan Pak. Posyandu itu memang ketika ibu-ibu
menyusui, ibu hamil dan balitanya diberikan makanan pendamping, itu emang harus dimakan di tempat. Nah, itu yang paling penting. Dia khawatir apa? Ketika nanti kalau mereka bawa take away di rumah, khawatir ini disalahgunakan. Mungkin bapaknya mungkin nanti yang makan atau ibunya. Nah, termasuk juga tadi yang program dari Pak Prabowo Gibran ini. Artinya apa? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa memang ini sudah menjadi dalam unsur manajemen, adanya namanya perencanaan, adanya pengorganisasian juga bagaimana aslinya, dan adanya fungsi kontrolnya. Nah, kontrol ini yang paling penting, bagaimana apakah program ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Jadi berbagai bidang, berbagai sektor juga, dan para expert juga melakukan pengawasan, termasuk masyarakat dan tenaga pendidik juga. Jadi bukan hanya katakanlah yang memiliki program, tetapi masyarakat termasuk pendidik juga wajib mengawasi apakah program ini berjalan dengan sesuai dengan perencanaan. Dan yang paling penting itu tadi kita berikan edukasi kepada anak ini. Kenapa sih mereka diberikan ini? Kenapa sih makanannya seperti ini? Ini penting sekali. Yang paling penting kita harapkan dengan adanya program ini memang dilaksanakan dan dieksekusi di tempat. Itu yang paling harus penting. dimakan di tempat. Ya, seperti yang tadi kan takutnya nanti kan dibawa pulang malah nggak dimakan katanya. Malah katanya dikasih sama teman yang lebih membutuhkan. Versi mereka lebih membutuhkan versi mereka. Iya. Jadi makan di tempat sesuai dengan jam dan peruntukannya untuk apa. Itu sih yang paling Karena penting. perjalanan panjang dari manajemen program ini kalau nggak sampai dimakan oleh anak-anak jadi percuma gitu ya Pak ya. Ujungnya gagal di ujung Kan gitu ya. aslinya, golnya ada di sana Ya, nanti kan. evaluasinya terus menerus. Oke, kita sudah hampir di penghujung. Silakan Pak Anzori, pesannya kepada masyarakat Bengkulu, khususnya pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita hari ini. Makan bergizi gratis untuk generasi yang sehat. Baik, Bung Boso, ini adalah suatu program yang sangat ideal dan prospektus ya. Artinya seluruh masyarakat kita, orang tua, guru, anak-anak semuanya harus berkolaborasi. Kemudian pemerintah daerah juga harus mengendorse, ya, mengedukasi pelaksana, kemudian sekolah, lalu ibu hamil, ibu menyusui, dan dampaknya memang kita tidak bisa lihat saat ini. Dampaknya itu 3-4 tahun ke depan. Manusia unggul dan berkualitas Provinsi Bengkulu akan lahir dari program bergizi ini. Saya kira itu. Oke. Silakan Bapak. Pesannya kepada masyarakat. Masyarakat, kita semua masyarakat, pokoknya mari kita dukung program ini, program dari Presiden kita, Pak Prabowo dan Gibran, dan kita sebagai masyarakat dapat memiliki hak juga dan wajib ikut serta dalam mendukung program ini dengan cara memberikan fungsi kita sebagai pengawasnya. Oke, jadi setiap pihak sebenarnya punya peran untuk mengawasi dari program ini, termasuk tadi ya, memastikan bahwa dia benar-benar dimakan oleh setiap anak. Termasuk media massa. Media massa juga mainstream, siap. Ya, TVRI siap mengawal program ya, ini supaya tepat sasaran. tiap bulan ada acara seperti ini. Jadi terus update terus. Siap. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Jangan bosan-bosan Pak untuk hadir di TVRI Bengkulu, memberikan edukasi terkait dengan khususnya program makan bergizi gratis ini. Dan akhirnya pemirsa, saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.